Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, supaya kita mengingat kembali apa yang kita bahas nih. Saya mau bacain pantun juga yang udah masuk dari Fenyanya. Ini banyak loh ngirim pantunnya nih. Saya curiga dia udah punya kumpulan memang kayaknya. Ada pantun nih, jalan-jalan ke kota Malang, pulangnya mampir beli tape. Sungguh rakyat kita Malang, ribetnya cuman seputar KTP. Katanya gitu nih. Oke, kita tunggu terus ya. Cuman seputar KTP emangnya gitu kan. Oke, Pak Tobirin, nih mumpung ada Pak Dirjen, silakan Pak. Yang saya tangkap dari penjelasan Pak Dirjen tadi, Pak Tobirin, apakah memang sebagai RW juga Pak Tobirin sudah men-screening juga Pak gitu loh, mereka yang berhak, benar-benar berhak mendapatkan bansosnya Pak, sesuai persyaratan? Baik Mas, baik, itu saya ucapkan terima kasih dan mohon izin. Memang sebelum saya lakukan, saya sudah screening ke setiap warga, dan mana warga yang berhak mendapatkan itu udah kami coba, kita ulang, kita data. Namun yang keluar itu lagi, dan data sudah perbaikan sudah saya ajukan, ya kan Mas. Dan itu memang sudah sampai turun tim-tim, dan yang lebih tragis lagi, yang lebih saya bikin sedih, kenapa orang-orang yang mampu dapat? Loh, justru sedangkan orang yang membutuhkan sama sekali sampai sekarang tidak mendapatkan bantuan hal tersebut. Banyak Pak Tobirin yang kayak gitu. Alhamdulillah banyak Mbak. Jadi saya mohon yang berwenang tolonglah dibantu ini untuk warga kami, karena RW yang lain pun seperti itu yang dirasakan pada berkeluh kesah. Kenapa yang mampu kok dapat, yang tidak mampu janda-janda, yang aneh lagi yang itu sudah meninggal masih muncul lagi nama tersebut. Padahal kami sudah berulang-ulang ya, bahasanya bosan sih tidak ya. Memang saya senang di organisasi ya, terus meskipun dengan bersusah payah malam saya berkeliling itu sampai ada warga nangis, Pak RW, ya entah bagaimana ya, akhirnya ya saya bantu juga begitu Mbak. Jadi saya mohon dengan sangat dan hormat, dengan kerendahan hati, tolonglah yang itu, mohon agar memang yang Bapak Sam itu memang sudah betul lah ya. Mungkin bagi orang-orang yang sudah mahir. Nah kalau orang-orang sudah tua tidak bisa mendaftar gitu Mbak. Tapi Pak Tobirin, Pak Dirjen tadi kan menjelaskan, ya kan tentu kan negara juga melakukan verifikasi juga, bukan hanya Pak Tobirin gitu. Artinya harus sesuai sasaran, harus sesuai persyaratan. Artinya kalau misalnya di lokasi Bapak, tadi Bapak menyebutkan ada kalimat Bapak mengatakan berulang-berulang. Nah gitu, artinya memang sudah sering dong terjadi hal-hal seperti ini. Ya sampai sekarang Mas. Ya intinya itu Mas, yang memang membutuhkan itu tidak dapat gitu intinya lah Mas. Pak Dirjen. Yang membutuhkan. Silakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Tobirin. Memang sekarang ini banyak sekali kategori-kategori yang masuk ke dalam skema miskin baru. Ada istilah ya, misalnya tadinya dia keluarga ini oke. Tapi suaminya tiba-tiba meninggal dunia, istri nggak kerja, maka dia menjadi miskin baru. Ya, ini singkatannya juga disingkat Jabar, janda baru, miskin baru. Nah, ini juga banyak RW langsung mengajukan. Nah, ini belum masuk di dalam penetapan Menteri Sosial yang namanya PKH atau DTKS. Kan DTKS itu ditetapkan berkala, Mas Arief, Mbak Ken. Tidak masuk data sekarang, besok pagi dapat. Tidak begitu. Jadi misalnya ya, kalau dulu kan penetapan DTKS itu 6 bulan sekali. Nah, sekarang Bu Risma mempercepat. Rutin dia melakukan updating, nanti bulan ini, bulan depannya lagi ada penetapan terus-menerus. Ini adalah terkait dengan proses updating karena setiap waktu itu ada penerima bansos yang meninggal dunia. Ini harus disisihkan. Nah, yang pernah menerima bansos meninggal dunia dan sudah meninggal dunia harus dilaporkan. Karena kalau nggak dilaporkan, nanti dapat bansos lagi. Pak Dirjen. Nah, inilah proses updating yang dilakukan terus-menerus. Sekali lagi saya sampaikan. Kalau ada yang tidak menerima bansos, variabelnya bisa banyak. Bukan data kependudukannya yang salah, bukan KTP orangnya yang salah, bukan. Tetapi misalnya, ini sama-sama miskin, tapi miskin itu ada grade-nya. Ada miskin kronis, itu grade paling bawah. Inilah kriteria yang paling harus dibantu. Yang kedua, miskin sementara. Miskin karena kebijakan. Misalnya karena kenaikan BBM, atau miskin karena kejadian tertentu, pandemi,
bencana alam dan seterusnya. Nah, grade-nya ini, maka yang diutamakan adalah grade yang miskin kronis. Kemudian grade 2, baru naik grade 3. Ya, inilah yang diverifikasi oleh Kementerian Sosial itu. Oke, itu yang diverifikasi. Nanti bersama Pemda. Ya, kalau itu Bukan jadi problem ranah. di data kependudukannya ya Mbak Ken ya. Oke, Mas Pak Arief, Dirjen. Pak Tobirin. Ya, kalau itu kan ranahnya Kemensos ya Pak. Tapi kalau misalnya kayak tadi yang disampaikan Pak Tobirin, ini kan sudah beberapa kali ternyata Pak Tobirin ini menyampaikan update datanya, termasuk yang meninggal kok masih bisa terima bansos. Ini tuh sebenarnya butuh berapa lama sih Pak kalau untuk memperbarui data sehingga data terakhir yang akhirnya bisa digunakan gitu Pak Dirjen? Mohon izin Pak Dirjen, mungkin saya tambahkan sedikit dengan segala hormat. Laparnya masyarakat kan tidak bisa menunggu waktu begitu Pak Dirjen. Mohon maaf. Ya, memang kalau kita berpikir seperti itu dan melihat fakta itu benar. Tetapi ketika kita melihat penyaluran anggaran ini kan sudah ditetapkan, Mas. Iya. Misalnya untuk 50 juta penerima bantuan. Ketika sekarang ini naik, calon penerima bantuan jadi 75 juta, uangnya kan tidak tersedia. Jadi tidak semudah, Pak, ini orang lapar, harus dibantu. Iya, betul harus dibantu. Tetapi uangnya harus dicari dulu. Harus dianggarkan dulu di dalam APBN. Kalau belum teranggarkan, nanti Menteri Keuangan mencari dari sumber-sumber yang bisa dilakukan percepatan untuk pemanfaatan. Karena misalnya ya, ini kan ada kenaikan tingkat kemiskinan karena pandemi yang meningkat tinggi. Tetapi uangnya sekarang belum tersedia. Baru tersedia untuk yang sudah terdata kemarin. Ini ada yang meninggal, katakanlah 3.000 yang meninggal baru. Sehingga menyebabkan orang miskin baru 1.000. 1.000 itu belum bisa langsung dibantu Mas Arief, Mbak Ken. Karena perlu waktu untuk pendataan, perlu waktu untuk penganggaran. Okay. Nah, di dalam bansos ini bukan hanya beban Bu Risma. Tetapi ini dilakukan pembagian bansos dengan tingkatan pemerintahan. Baik. Ada bansos dari Kementerian Sosial, ada bansos dari gubernur, ada bansos dari kabupaten kota, ada bansos dari tingkat desa. Baik. Nah, oleh karena itu saran kami Pak Tobirin segera hubungi tingkat kelurahan. Bansos di tingkat kelurahan bisa mengcover enggak? Kemudian karena bansos di tingkat kelurahan itu menutup yang terlewat nasional, terlewat di provinsi, terlewat di kabupaten kota, nanti ada bansos dari tingkat dana desa dan kelurahan. Baik. Jadi bertingkat. Jadi bebannya itu dilakukan sharing pain bersama-sama untuk masyarakat bisa mendapatkan bantuan dari negara. Oke, baik Pak Dirjen. Terakhir mungkin Pak Tobirin dan juga Pak Wasid. Singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah khususnya. Pak Tobirin lebih dahulu. Baik, Mas, saya mohon itu yang saya sampaikan tolong dikaji ulang ya, karena saya ini akar yang paling bawah ya. Jadi, yang dilaporin masyarakat ya Pak? Iya, yang masyarakat yang ngeluh, saya pulang dari itu langsung teriak-teriak, ya kan Bu, akhirnya saya ada simpanan di kantor RW, Bapak yang terima, ibunya nangis, aduh Pak, Alhamdulillah Pak, saya nggak punya beras. Nah itulah harapan saya, semoga untuk ke depan, mohon untuk lebih dipertajam lagi ke bawah. Baik. Jadi memang kita masih membutuhkan data-data manual dan data-data yang fix, yang mana data tersebut dari RT dan RW, yang mana tahu kondisi, situasi, lingkungan tersebut. Betul. Mohon izinnya Pak, ini saya sampaikan apa asalkan Pak RW juga sudah jelas juga, paham juga dengan persyaratannya ya Pak RW ya. Ya, insya Allah saya tahu. Oke. Saya tahu Mas ya, saya tambah sedikit lagi Mas ya. Sampai ada RT yang ketakutan, akhirnya saya ngadepan, saya penjelasan seperti gini-gini, akhirnya suasana udah clear. Baik, oke. Begitu Mas, jadi saya mohon dan kerendahan hati saya tidak maksud apa-apa, mohon untuk yang berwenang, mohon diperhatikan, dipertajam lagi, lebih akar yang rumput dari tingkat RT dan RW. Demikian Mas, saya mohon bantuan. Langsung dicatat Pak Dirjen tuh tadi. Baik, Pak Wasid. Tolong dikaji ya Pak, mohon izin Pak, mohon maaf banget ini. Ya, didengar oleh Pak Dirjen. Pak Wasid, terakhir dari Anda singkat saja Pak. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi Pak ya dengan nik Bapak ya. Ya, baik Pak. Jadi tetap harapan saya sih saya bisa menerima sertifikat vaksin. Terus harapan keduanya, jadi jangan sampai ada wasit-wasit yang lain lah. Betul Pak. Jangan ada wasit di lapangan aja, jangan. Cukup ada pemenang aja Pak ya. Baik, terima kasih Pak Wasid, Pak Tobirin dan juga Pak Dirjen Zudan Arif Fahrullah atas waktu Anda pagi ini. Sehat selalu untuk Anda dan juga warga Anda.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.